Dan energi-energi inilah yang bisa dimanfaatkan untuk mentransformasi kepekaan persepsi, untuk memanifestasi tujuan-tujuan lainnya. Maka setiap kali makhluk-makhluk itu mendekat, selaras dengan hal-hal yang menyebabkan apes, katakanlah kalian sudah tidak takut lagi. Kalian juga bisa keluar masuk dimensi itu sesuka kalian. Setelah itu apa? Hanya sebuah pengalaman unik. Tapi apakah itu akan mendekatkan kalian pada pencerahan? Sobat bijak, kita tak bisa memungkiri bahwa ketika kita bicara tentang spiritual, masih saja ada orang-orang yang menyalahpahaminya sebagai pencarian dan upaya penguasaan ilmu-ilmu gaib, atau setidaknya memperoleh pertolongan secara gaib untuk memuluskan segala urusan duniawinya. Walaupun ini tidak mesti diinterpretasikan sebagai hal yang salah, tapi pencarian semacam ini bukanlah tujuan utama dari ajaran spiritual. Hanya saja, tak bisa dipungkiri juga ketika seseorang menjalani suatu laku spiritual tanpa disengaja, lapisan dimensi lain dalam dirinya juga tiba-tiba terbuka, sehingga dia pun jadi punya kemampuan yang melampaui persepsi manusia pada umumnya. Tapi perlu dipahami bahwa dengan memiliki kemampuan-kemampuan semacam ini bukan berarti seseorang mengalami tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Salah-salah, karena merasa punya cara jitu untuk menuruti hasrat-hasrat keduniawiannya, dia pun terlena dengan kelebihan yang dia miliki dan malah lupa meneruskan perjalanannya menuju kesejatian diri. Maka untuk mengantisipasi hal itu, mari kita pahami dulu lebih dalam lagi perkara kemampuan supranatural ini, yang secara umum terbagi dalam dua kategori, yaitu magis dan mistis. Dan seperti apakah pengaruhnya terhadap peningkatan spiritualitas kita, itulah yang akan kita bahas. Sobat bijak, dalam bahasa yang aku kenal seperti Sanskerta, Bali, dan Jawa, secara umum penguasaan kemampuan magis dan mistis ini disebut siddhi atau sakti. Siddhi adalah istilah yang biasanya mengacu pada suatu pencapaian kemampuan yang transendental, baik dalam mendeteksi, memahami, ataupun memanipulasi energi. Sedangkan sakti adalah sebutan untuk energi kosmik yang merupakan aspek feminin dari sang pencipta. Sakti inilah yang memungkinkan terjadinya keberlangsungan hidup. Dan inilah ibu atau sumber dari segala bentuk energi termasuk prana yang paling kita butuhkan untuk menopang kemajuan spiritualitas kita. Dan pahamilah bahwa dalam diri setiap makhluk ada sakti. Bahkan pada benda-benda yang tak dikategorikan sebagai makhluk pun ada sakti. Dalam ilmu fisika juga dikenal berbagai jenis energi dengan beragam gaya dan daya seperti gravitasi, daya dorong, pegas, ini dan itu. Kita juga dibuat mengerti bahwa energi juga ada dalam udara, cahaya, air, api, tanah, bahkan bebatuan, dan sebagainya. Intinya, pada benda-benda yang oleh manusia tak dikategorikan sebagai makhluk itu pun juga diketahui adanya suatu daya atau energi. Selain itu, dalam energi juga diketahui adanya vibrasi, yang dalam setiap vibrasi ada persamaan dan perbedaan frekuensi, yang mana semua itu juga mempengaruhi gejolak alam, beserta segala aktivitas kehidupan. Maka pahamilah bahwa semua bentuk energi itu adalah manifestasi dari sakti, sehingga orang-orang yang bisa menguasai sakti dalam dirinya bisa juga memanipulasi berbagai bentuk energi di sekitarnya. Yang mana kemampuan semacam inilah yang disebut siddhi, yang secara umum lebih dikenal sebagai kemampuan supranatural. Kemudian, selain bentuk-bentuk energi fisikal yang aku contohkan tadi, ada pula bentuk-bentuk energi transendental yang tidak mungkin dipahami hanya dengan mengandalkan logika, karena kinerja logika sangat bergantung pada persepsi panca indera, yang secara umum kemampuannya hanya sebatas dimensi fisikal dan mental saja. Dan sepeka apa persepsi panca indera seseorang, berikut sebagus apa mereka memanfaatkannya, maka sebatas itulah kemampuan logikanya.
Orang-orang yang lebih terbuka, lebih menyimak, dan lebih banyak memperhatikan, yang tidak membatasi dirinya dengan ego, kepercayaan, dan kesimpulan-kesimpulannya, tentu akan memiliki logika yang lebih luas. Sedangkan orang-orang yang hanya mau melihat dan mendengarkan apa yang menurutnya menarik, sementara menolak informasi yang tak sejalan dengan minatnya, lalu membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan pemahaman dalam tempurungnya, tentu kemampuan logikanya pun jadi lebih sempit. Dan seperti itulah gambaran betapa terbatasnya kemampuan logika kita. Maka kalau kalian juga ingin memahami aspek-aspek yang transendental, caranya adalah dengan mentransen atau meningkatkan kepekaan persepsi kalian hingga melampaui batas dimensi fisikal dan mental. Tidak ada cara lain. Dan ada dua cara pokok yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kepekaan persepsi kita, yaitu melalui pendekatan magis dan mistis, yang mana ada pengaruhnya juga terhadap maju mundurnya spiritualitas kita. Sobat bijak, pendekatan magis merujuk pada hal-hal gaib, termasuk kemampuan sihir, yang bisa diperoleh atau dikendalikan melalui suatu ritual atau dengan memanfaatkan sarana-sarana eksternal seperti sesaji, kurban, atau tumbal. Selain itu, doa dan mantra juga bisa digunakan, termasuk simbol-simbol seperti rajah, aksara, atau yantra. Dan masih banyak lagi sarana-sarana eksternal lainnya yang bisa dimanfaatkan. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah konten energi yang terdapat pada sarana-sarana itu. Dan energi-energi inilah yang bisa dimanfaatkan untuk mentransformasi kepekaan persepsi, bahkan bisa diformulasi dan dimanipulasi untuk memanifestasi tujuan-tujuan lainnya. Dan secara umum, pendekatan magis ini terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran kiri dan aliran kanan. Dalam kebudayaan apapun, secara jenis, ilmu magis ini terbilang sama. Hanya sebutan dan tekniknya saja yang berbeda. Kalau dalam ajaran Tantra India, jalur kiri ini disebut Wama Marga dan jalur kanan disebut Daksina Marga. Sedangkan dalam kebudayaan Bali dan Jawa, aliran kiri ini disebut Pangiwe dan aliran kanan disebut Panengen. Jenisnya pun beragam dan terlalu banyak untuk dibahas dalam satu konten. Lagi pula dalam konteks peningkatan spiritual, mengetahuinya juga tak banyak berguna. Maka kita tidak akan membahas jenis-jenis ilmu magis itu secara spesifik di sini. Intinya adalah, dalam pengertian masyarakat umum, ilmu pengiwe ini dikonotasikan sebagai ilmu hitam atau ilmu jahat. Sedangkan panengen dikonotasikan sebagai ilmu putih atau yang mengarah pada kebaikan. Padahal tidak selamanya seperti itu. Menjadi bijak atau jahat, mengalami peningkatan kesadaran atau malah kemerosotan, itu adalah tergantung siapa yang menerapkannya, bagaimana itu dimanfaatkan, dan untuk apa. Contohnya seperti ilmu leak yang tergolong sebagai aliran kiri, yang sifatnya agresif dan cenderung menggunakan energi negatif, serta melibatkan entitas-entitas yang mengerikan. Kalau yang punya ilmu itu orangnya jahil dan jahat, yang dalam istilah Balinya disebut uging, tentu ilmu pengeleakan ini bisa dia gunakan untuk secara langsung menyakiti orang lain, atau sekedar menaunginya dengan energi negatif, sehingga korbannya itu jadi apes, atau kalau dalam penjelasan kerennya, jadi sefrekuensi dengan hal-hal yang dapat merugikan, seperti linglung, mengalami ketidakstabilan emosi, berhalusinasi, bahkan bisa celaka sampai kehilangan nyawa. Tapi kalau orang yang menguasainya cukup bijak, ilmu ini juga bisa digunakan untuk menolong orang yang kesusahan, seperti menempur dan melebur energi negatif yang menaungi seseorang yang menjadi korban teluh, santet, atau ilmu pengeliakan lainnya. Hanya saja, meskipun dimanfaatkan untuk kebaikan, tetap saja ini bukanlah cara untuk mendukung peningkatan spiritual, karena terlalu banyak menguras energi dan cenderung melibatkan emosi yang sifatnya personal, dan tak jarang juga melibatkan perjanjian-perjanjian keramat dalam penerapannya.
Sedangkan kondisi yang kita butuhkan untuk memboosting peningkatan spiritualitas kita adalah vibrasi energi yang senantiasa meninggi dan diri yang terbebas dari pengaruh karma. Sementara kesan-kesan mental yang timbul dari emosi pribadi juga akibat perjanjian keramat itu justru akan makin memperalot struktur karma kita. Karena semakin besar energi transendental yang dilibatkan dalam suatu aksi, baik itu aksi fisikal maupun aksi mental, maka residu atau kesan dari aksi-aksi itu pun jadi memiliki daya ikat atau kemelekatan yang lebih kuat. Dan seperti yang sering aku jelaskan, residu atau kesan-kesan inilah yang disebut samskara, yang membentuk struktur karma. Dan dalam konteks kemajuan ataupun kemunduran spiritual, penentunya bukanlah pada baik ataupun buruknya suatu aksi itu dilakukan. Selama aksi-aksi itu menguras terlalu banyak energi prana, lalu menimbulkan jejak-jejak karma, aksi itu pun menghambat peningkatan spiritualitas kita. Begitu juga dengan tradisi-tradisi keagamaan yang melibatkan berbagai ritual, seperti pemanfaatan air dan sarana lain yang disucikan, penggunaan simbol, kurban, doa, dan sarana lainnya. Semua itu masih tergolong pendekatan magis, karena dasar pemujaannya masih bersifat eksternal, yang melibatkan sarana-sarana eksternal. Apalagi kalau dalam pengertian mereka, Yang Maha Esa itu merupakan sosok atau entitas yang berada di suatu tempat gaib di luar sana dan terpisah dengannya. Maka inilah ciri-ciri pendekatan magis. Tapi karena mengacu pada nilai-nilai yang luhur, magis semacam ini termasuk dalam aliran kanan. Hanya saja, meskipun tujuannya adalah untuk lebih terhubung dengan Yang Maha Esa, dan energi ataupun entitas yang dihadirkan sebagai saksi dan perantara itu sifatnya luhur. Tapi kalau di balik ritual itu ada tujuan untuk memenuhi ambisi dan harapan yang sifatnya pribadi atau malah egoistik, meskipun itu bukanlah hal yang salah dan sah-sah saja, tapi itu berarti pemujaan yang dilakukan tidaklah tulus dan masih berdasarkan keterikatan terhadap kesan mentalnya. Dan ini justru menyebabkan makin tebalnya struktur karma yang menyelimuti dan mengikat dirinya dalam siklus kehidupan yang disebut samsara. Tapi kalau seseorang bisa melandasi ritual atau praktek keagamaan itu dengan sikap bakti yang bermaknakan keberserahan total, tentunya dengan tulus dan tanpa pamrih, dengan kata lain, hanya untuk menunjukkan rasa syukur dan hormat, juga mengekspresikan kecintaannya terhadap Yang Maha Kuasa tanpa mengharapkan imbalan, anugerah, dan semacamnya. Maka inilah yang dapat mendukung kemajuan spiritualnya. Karena dengan bakti, terlepas dari apapun objek baktinya, tanpa disadari, seseorang telah mengosongkan dirinya dari segala kesan mental yang mendistorsi kesadaran, seperti hasrat, identitas, angan-angan, dan sebagainya. Sehingga dengan kekosongan itu, persepsinya menjadi lebih peka untuk mendeteksi atau mengalami kehadiran aspek-aspek ilahi. Energi dan kualitas-kualitas yang sifatnya luhur itu pun jadi lebih mudah terserap ke dalam dirinya, lalu meningkatkan frekuensinya hingga lambat laun mentransformasi kesadarannya dan semakin membuatnya terbuka untuk menapaki jalan spiritual yang sebenarnya. Dan itulah anugerah yang sesungguhnya, yang tanpa diharap-harap pun akan tercapai dengan sendirinya, asalkan kita senantiasa melakukan hal-hal yang meningkatkan frekuensi dan tidak melakukan hal-hal yang menurunkan frekuensi. Itulah jalan bakti. Hanya saja sulit sekali menemukan orang-orang yang bisa benar-benar bakti. Kebanyakan orang justru menjadikan ritus dan tradisi berikut sesunan atau sesembahannya itu sebagai identitasnya dalam suatu komunitas. Dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai ajang untuk meningkatkan gengsi, seperti orang-orang yang fanatik dalam beragama. Bukannya berusaha menjauhkan kesan-kesan keduniawiannya itu, supaya lebih mudah untuk menjadi hening, lalu mampu mengalami kehadiran energi ilahi itu di dalam dirinya.
tapi malah kemana-mana melakukan promosi, bahkan membanding-bandingkannya dengan yang lain, seperti pedagang yang sedang melakukan persaingan pasar, atau member MLM yang sibuk mencari downline untuk meningkatkan poin. Ada juga yang terlalu bergantung sehingga hilang kemandiriannya, karena mereka pikir bahwa harapannya terkait kesehatan, finansial, jodoh, kemudahan, kelancaran, dan sebagainya itu bisa terwujud hanya dengan meminta dan menukarnya dengan melakukan ritual ataupun doa, tanpa mereka perlu bersusah payah dalam berjuang dan meningkatkan kualitas mereka secara mandiri. Lalu apakah ini salah? Sekali lagi, tidak. Ini bukan tentang betul atau salah, karena setiap orang berhak untuk melakukan apapun yang mereka suka, selama tidak mengabaikan hak orang lain. Tapi pahamilah bahwa dalam konteks spiritual, sikap-sikap pemujaan atau penyembahan yang transaksional atau non-bakti semacam ini justru akan menyebabkan terjadinya degradasi kesadaran. Buktinya adalah, meskipun sudah lebih banyak orang yang beragama, tapi kericuhan di dunia dan ketidakseimbangan alam justru makin menjadi. Dan meskipun mereka terbilang rajin sembahyang, pergi ke tempat-tempat yang dianggap suci, mengeluh-elukan agamanya sendiri, tapi tidak jarang yang perilakunya kurang beradab, tidak terkendali, egonya masih kuat, dan banyak juga yang masih gampang depresi. Dan ini adalah tanda bahwa metode yang mereka terapkan tidak benar-benar meningkatkan frekuensi mereka. Karena kalau peningkatan frekuensi energi dalam diri itu terjadi, orang-orang secara otomatis akan jadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Tapi perlu dipahami bahwa aku tidak bicara tentang agamanya. Aku cuma menyampaikan hasil pengamatanku terhadap bagaimana orang-orang menerapkan metode keagamaannya itu, yang ternyata pendekatan magis yang dilakukannya tidak serta-merta meningkatkan frekuensi energi dan kesadaran mereka. Lalu bagaimana dengan pendekatan mistis? Berbeda dengan pendekatan magis yang mengandalkan sarana eksternal, mistis mengacu pada aspek internal atau kemampuan alamiah kita yang terpendam. Ada yang bisa dibangkitkan dengan sendirinya tanpa sengaja, tapi ada juga yang bisa sengaja dibangkitkan dengan menekuni laku-laku spiritual tertentu yang mengacu pada pengolahan energi secara internal, yang dalam istilah yoga, laku semacam ini disebut kriya. Dan pada dasarnya semua orang punya dimensi mistikal dalam dirinya. Hanya saja jarang ada yang bisa mengaksesnya, karena mereka terlalu sibuk mengarahkan perhatiannya keluar dan menguras energinya untuk urusan-urusan eksternal. Maka secara otomatis bakat mistik mereka jadi terabaikan dan tidak terasa. Lebih-lebih spiritualitas mereka pun terbengkalai. Walaupun memang ada orang-orang yang kemampuan mistiknya bisa tiba-tiba bangkit begitu saja tanpa disengaja akibat fenomena magnetis, seperti orang-orang yang tahu-tahu jadi indigo, bisa ngerogoh sukmo, jadi intuitif, empati, dan sebagainya. Tapi hal semacam ini kan jarang terjadi. Lagi pula, mereka yang mengalami fenomena semacam ini belum tentu disertai pemahaman tentang seluk-beluk kemampuannya. Bahkan ada yang tidak bisa mengendalikan kemampuannya dengan sempurna, sehingga tak jarang juga ada yang menganggap kemampuannya sebagai kutukan. Katakanlah tiba-tiba persepsi panca indera kalian jadi lebih peka. Kalian mungkin bisa terhubung dengan dimensi astral, seperti melihat, mendengar, atau merasakan kehadiran entitas-entitas dari dimensi astral itu. Sementara mentalitas kalian masih diliputi rasa takut, dan kalian tidak bisa menutup akses dimensi astral itu sesuai kehendak kalian. Sehingga hampir setiap hari, setiap saat, kapanpun makhluk-makhluk itu hadir, kalian selalu merasa terganggu dan ketakutan. Maka bukankah itu akan jadi pengalaman yang mengerikan? Rasa takut itu saja sudah membuat frekuensi kalian jadi rendah. Belum lagi kalau kalian tidak
terlindungi oleh medan energi yang bisa membatasi akses mereka. Maka setiap kali makhluk-makhluk itu mendekat, energi prana kalian pun bisa terserap oleh mereka, yang membuat vibrasi energi kalian melemah, aura kalian makin meredup, sehingga frekuensi kalian jadi selaras dengan hal-hal yang menyebabkan apes. Maka, baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari, apalagi upaya peningkatan spiritual, tentu ini bukanlah hal yang bagus. Tapi bagaimana kalau kalian sudah cukup menguasai mental dan kemampuan kalian itu? Katakanlah kalian sudah tidak takut lagi. Kalian juga bisa keluar masuk dimensi itu sesuka kalian. Dan kalian juga punya perisai energi yang bisa melindungi kalian. Lalu setelah itu apa? Hanya sebuah pengalaman unik dengan wawasan yang berbeda. Mungkin termasuk sudut pandang yang lebih terbuka juga. Tapi apakah itu akan mendekatkan kalian pada pencerahan? Tidak. Kemampuan semacam ini tak ada signifikansinya dalam mendukung evolusi kesadaran atau peningkatan spiritualitas kalian. Malah kalau terlalu asik, kemampuan seperti ini justru cenderung mendistorsi, buang-buang waktu, dan tetap menguras energi. Dan ini aku bicara berdasarkan pengalaman, baik pengalamanku sendiri, kakekku, juga pamanku. Maka kalau tujuannya adalah untuk mengalami kemajuan spiritual, persepsi yang lebih kita butuhkan adalah persepsi yang lebih internal, yang disebut batin. Yang mana ini meliputi empati, naluri, nurani, dan intuisi. Yang sebenarnya hanya intuisi inilah yang paling kita butuhkan. Karena inilah aspek batin yang merupakan guru sejati kita, yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan dimensi informasi transendental yang mengandung kebijaksanaan, serta pemahaman terkait diri dan hidup yang sejati. Tanpa benar-benar terhubung dengan guru sejati, akan sulit memahami lika-liku perjalanan spiritual. Sedangkan naluri dan nurani, meskipun cara kerjanya serupa dengan intuisi, tapi seperti yang pernah aku jelaskan pada konten sebelumnya, ruang lingkup naluri dan nurani masih pada urusan duniawi. Begitu juga dengan empati. Tapi kalau kalian cukup bijaksana, kalian juga bisa memanfaatkannya untuk mendukung kemajuan spiritualitas kalian. Hanya saja, untuk lebih memahami ini, kita akan membahasnya lain kali. Untuk saat ini, setidaknya kalian sudah mendapatkan gambaran umum yang cukup untuk memahami kemampuan yang seperti apa dan pendekatan yang bagaimana yang bisa mendukung kemajuan spiritual kalian. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.